My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usnan dengan NIM 240401132133. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPDK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini Ahad 11 Mei 2025, saya akan melaksanakan tugas mengajar uji kinerja praktek pembelajaran mapel fikih dengan tema sholat jamak, qashar dan jamak qashar di unit kerja saya MTS Salafiyah Simbang Kulon 1, Simbang Kulon, Kecamatan Duaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Kita sebelum melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita buka dulu dengan doa memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Julusan. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi sholat jamak qashar. Namun sebelum itu, ini saya cek dulu absen. Yang nggak hadir siapa ini? Fadil Arya Putra ya, sakit. Danang, Alif Sami Yusuf, berangkat. Nah, ini berarti yang kemarin. Zauki, berangkat. Enggak, sakit apa izin nih? Owes Al-Korni. Ini yang kemarin. Gimana persiapan untuk pelajaran kali ini? Sudah dipelajari apa belum? Sudah dibaca apa belum? Mbak, sebelum kita memulai materi tentang sholat jamak qashar dan sholat qashar, sebelumnya ada yang perlu saya tanyakan. Pertama, coba bayangkan ketika kalian atau kamu sedang dalam perjalanan jauh dengan keluarga, waktu sholat zuhur sudah masuk, tapi kamu masih di jalan dan khawatir terlambat melaksanakan sholat asar. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kira-kira dari pertanyaan ini ada yang bisa jawab? Silakan ya. Gimana? Menggabungkan sholat zuhur dan asar menjadi satu waktu ya. Jadi kita gabungkan sholat zuhur dan asar menjadi satu waktu. Coba yang kedua, ketika bepergian jauh ya, terkadang kita merasa lelah dan ingin segera sampai di tujuan. Dalam kondisi ini, Islam memberikan keringanan dalam melaksanakan sholat. Apa yang dimaksud keringanan tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, mengurangi jumlah rakaat sholat. Contohnya sudah apa? 4 menjadi 2 rakaat. Coba jika kamu menggabungkan sholat zuhur dan asar karena sedang dalam perjalanan, ini disebut apa sholatnya? Apa? Sholat jamak ya. Mengurangi jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat disebut apa? Qashar. Kondisi apa yang memperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar? Apa? Ketika dalam perjalanan jauh. Nah ini hal-hal yang mungkin akan kita alami atau mungkin sudah pernah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya
kita kan tidak selalu menetap di rumah atau dalam kondisi yang tenang-tenang saja. Namun kadang kita akan melaksanakan perjalanan. Padahal di satu sisi kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah itu bagaimana prakteknya atau bagaimana solusinya untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Nah ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, udah. Sekarang dibaca dulu materinya mengenai sholat jamak dan qashar. Sholat jamak, qashar, dan jamak qashar. Sholat jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah tentang sholat jamak, sholat qashar, dan jamak qashar, yang dalam hal ini nanti akan kita pelajari mengenai pengertian, syarat-syarat, kemudian tata cara pelaksanaan. Dari pengertian dulu atau definisi. Pengertian sholat jamak, jamak itu berasal dari bahasa Arab yaitu jamaah yajma'u jam'an, yang artinya mengumpulkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan jamak adalah mengumpulkan dua sholat, ya, dikerjakan dalam satu waktu. Yang perlu kita pahami dari materi ini, dari teori ini adalah waktunya saja yang dikumpulkan, sholatnya saja yang dikumpulkan, jadi satu waktu. Tapi secara jumlah rakaat masih tetap, karena ini hanya mengumpulkan sholat yang asalnya dikerjakan masing-masing sesuai dengan waktunya, tapi dikerjakan dalam satu waktu digabungkan. Secara jumlah rakaat masih utuh. Contoh, misalkan sholat zuhur masih tetap 4 rakaat, asar juga 4 rakaat, karena ini hanya jamak saja. Dan sholat yang bisa dijamak ini adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Artinya kita tidak bisa menggabungkan sholat asar dengan maghrib, atau misalkan isya dengan subuh, tidak bisa. Karena sesuai aturannya adalah zuhur dan asar, kalau maghrib dan isya. Ya. Jadi nggak bisa untuk gawe menggabungkan sendiri ya. Wong ini juga masih dalam perjalanan, nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian dari pengertian itu bahwa mengumpulkan dua sholat menjadi satu waktu, ini secara tidak langsung sholat jamak itu nanti dibagi menjadi dua macam. Ya. Ada yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak takhir. Bagaimana? Jamak takdim itu berarti menggabungkan dua sholat dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Kita ambil contoh saja zuhur asar. Zuhur dan asar itu digabungkan jadi satu, pelaksanaannya di waktu zuhur. Kemudian ada lagi yang namanya jamak takhir. Jamak takhir itu berarti menggabungkan dua sholat dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Pada kasus tadi yaitu zuhur dan asar berarti dilaksanakan pada waktu asar. Waktu zuhurnya kosong, tidak melaksanakan sholat, tapi pelaksanaannya di waktu asar. Untuk persyaratannya sekarang, sholat jamak takdim bisa seperti tadi yang kalian baca. Sholat jamak takdim di situ syaratnya diantaranya adalah niat menjamak sholat kedua pada sholat pertama. Nah, posisi niat ini berada pada saat kita niat melaksanakan sholat pertama, artinya bareng dengan takbiratul ihram. Ya, jadi sholat jamaknya takdim ini diniatkan pada saat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua mendahulukan sholat pertama, kemudian dilanjutkan dengan sholat yang kedua. Jadi harus sesuai dengan urutan. Kalau zuhur asar berarti dilaksanakan zuhur dulu, baru asar, nggak boleh dibalik. Kalau misalkan terlanjur terjadi melaksanakan asar dulu baru zuhur, maka berarti asarnya harus diulang karena tidak sesuai dengan syarat atau aturan. Yang ketiga beriringan atau berurutan, artinya antara sholat pertama dan sholat kedua tidak diselingi dengan perbuatan lain atau jeda waktu yang lama. Misalkan kita sholat zuhur niat untuk jamak takdim, tapi ternyata setelah sholat zuhur jajan atau makan dulu, ya, karena sudah kelaparan mungkin makan dulu baru sholat asar. Nah ini nggak boleh, karena berarti ada jeda waktu atau waktu pemisah yang lama, atau nggak ada urusannya dengan sholat. Jadi harus berkesinambungan. Sholat pertama selesai, dilanjutkan dengan sholat kedua. Yang terakhir adalah adanya uzur.
ada alasan yang memperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat secara jamak. Di antara udzur itu adalah satu, karena bepergian. Seperti tadi teman sampean ada yang menjawab, karena bepergian. Jadi akhirnya bisa melaksanakan sholat tidak seperti yang semestinya, tapi dengan digabungkan. Nah, di situ ada persyaratan perginya, ya, berapa kilometer nanti ada persyaratannya, ada penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah hujan. Ini mungkin yang sering terjadi di lingkungan kita adalah karena ketika hujan, dan itu hujan itu ada spesifikasi lagi, yaitu pada saat kita berangkat sholat yang pertama, takbiratul ihram sholat yang pertama, sampai salam dan masuk pada sholat yang kedua itu masih dalam kondisi hujan. Dan sholatnya harus berjamaah di masjid. Jadi kalau di rumah nggak bisa, wah ini hujan, saya masih di rumah, sholat duhur, asar di jamak nggak boleh. Karena itu udurnya nggak terasa. Nah, beda kasusnya dengan orang yang melaksanakan sholat di masjid, jamaah, itu kan berarti dalam perjalanan dia akan kerepotan karena adanya air hujan itu. Walaupun mungkin bisa pakai payung, tapi kan cipratannya masih ada. Dan itu merepotkan. Ya. Itu yang spesial untuk yang hujan itu ada tambahan, yaitu keterangan bahwa harus dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Kemudian yang kedua, syarat sah jamak takhir, yaitu niat jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Artinya begini, bedanya tadi dengan sholat jamak takdim, kalau jamak takdim itu pada niatnya, niat sholatnya. Jadi kita sholat zuhur plus diniati jamak. Ya, jadi pada saat kita melaksanakan sholatnya, kalau jamak takhir itu waktu zuhur, ya, kita niat untuk mengundur atau mengakhirkan sholat zuhur ke sholat asar. Jadi di waktu zuhur tidak sholat. Dan nyari piye? Nawa itu takhirul zuhri ilal asri. Jadi kita hanya niat saja dalam hati, tidak melaksanakan sholat. Supaya apa? Supaya imbas hukumnya adalah ketika nanti kita sholat asar plus zuhur, zuhurnya tidak kodok. Tapi kalau kita tidak niat, maka statusnya bukan jamak, tapi nanti sholatnya jenenge zuhur kok kodok. Itu bedanya niat dan tidak niat. Dan yang kedua beriringan atau berurutan, artinya tidak diselingi dengan jeda waktu yang lama seperti tadi. Ya. Kemudian dalam hal ini jamak takhir maksudnya tidak ada istilah urut, artinya sholat kedua dan pertama atau pertama kedua nggak harus diurutkan. Pokoknya bebas mau sholat asar dulu atau zuhur dulu. Yang penting tidak ada jeda waktu yang lama. Syarat yang terakhir adalah tetap ada udzur sampai waktu sholat yang kedua dilaksanakan. Artinya begini, kalau misalkan udzurnya adalah pergi, jadi kita masih dalam kondisi bepergian. Artinya kalau misalkan kita mau melaksanakan jamak takhir, tapi sudah memasuki area atau wilayah tempat tinggal kita, maka secara otomatis sholat zuhur kita menjadi kodok. Karena apa? Berarti kita sudah tidak dalam perjalanan lagi. Jadi udzur perjalanan itu harus masih ada ketika kita melaksanakan sholat yang kedua. Itu seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau tanyakan, silakan. Kalau tidak, saya lanjut pada sholat qashar. Kalau sholat qashar itu berarti kita meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2. Berarti dari sini bisa dipahami bahwa sholat qashar itu khusus pada sholat yang hanya 4 rakaat. Berarti sholatnya apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Berarti selain itu tidak bisa dilakukan sholat qashar. Secara prakteknya berarti sholat qashar itu masih sesuai dengan waktu sholat masing-masing. Hanya jumlah rakaatnya yang berbeda. Nah kalau mau paket komplit, ya berarti pelaksanaannya adalah menggabungkan antara jamak dan juga qashar. Nah terus persyaratannya apa saja dalam sholat qashar? Di antaranya adalah perjalanan bukan untuk maksiat. Kita perjalanan ziarah, kita perjalanan silaturahim, kita perjalanan tamasya, atau kita perjalanan karena untuk melunasi hutang. Nah, itu berarti bukan untuk maksiat. Lah kalau maksiat tidak boleh. Kemudian jarak perjalanan yang ditempuh mencapai 16 farsah atau lebih. Yaitu kira-kira kalau kita pakai kilometer 80,64 kurang lebihnya. Berarti ketika perjalanan itu kurang dari 80,64 km belum bisa melakukan qashar. Kemudian dilakukan pada sholat fardu yang memiliki jumlah rakaat 4. Ya, seperti tadi berarti kalau hanya 2 rakaat atau 3 rakaat tidak bisa. Niat qashar bersama dengan takbiratul ihram. Hanya orang niat yo
nggak bisa dikosor ya, sholatnya masih utuh 4 rakaat. Kemudian tidak makmum pada orang yang sholatnya sempurna. Sampean perjalanan, di tengah perjalanan mau sholat kosor, tapi makmum pada penduduk setempat atau orang yang sholatnya sempurna, enggak boleh ya, karena beda jumlah rakaatnya. Telah keluar dari wilayah administratifnya. Jadi kalau kita masih dalam lingkungan tempat tinggal kita, belum boleh melakukan kosor. Kalau sudah keluar baru boleh mengetahui syarat-syarat kosor dan meyakini masih belum sampai tujuan. Dan yang terakhir jamak kosor, berarti menggabungkan antara jamak dan juga kosor. Otomatis berarti ada jamak takdim, ada juga jamak takhir kosor. Itu sholat jamak, sholat kosor, dan jamak kosor. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak berarti cukup dulu. Baik, sekarang setelah kita mendengarkan, mencermati dari materi tentang sholat jamak kosor dan jamak kosor ini, kita diskusi kelompok ya. Nanti hasil dari diskusi sampean dipresentasikan atau disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Kita buat 4 kelompok, 1, 2, 3, dan 4. Nah, silakan untuk melingkar atau berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Dalam kondisi apa saja? Dalam kondisi apa saja kira-kira yang kemungkinan kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak atau sholat Dalam melaksanakan sholat jamak. Jadi zaman mengurutkan prosesnya seperti apa, mulai dari apakah jamaknya takdim apa takhir, ataukah mari dibahas bareng-bareng ya. Ini hasil diskusi tadi yang per kelompok, silakan dari teman-teman yang mewakili untuk menyampaikan hasil dari diskusinya per kelompok, silakan. Sedang dalam perjalanan jauh, contoh Ya. pergi berlibur ke luar kota, mudik, perjalanan dinas, dalam keadaan sakit yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat di setiap waktu. Contoh pasien di rumah sakit yang kesulitan bergerak saat hujan lebat atau kondisi cuaca ekstrim yang menyulitkan untuk pergi ke masjid dalam keadaan darurat atau bahaya. Contoh saat bencana alam. Oh ya, terima kasih dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2 siapa? Kondisi sedang dalam perjalanan jauh safar yang jaraknya memenuhi syarat. Ada perbedaan pendapat ulama tentang jarak minimal. Sebaiknya guru menjelaskan beberapa pendapat. Perjalanan tersebut bukan untuk tujuan maksiat. Tata cara, niat sholat kosor, mengurangi jumlah rakaat. Sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh, duhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Saat maghrib dan subuh tidak dikosor. Baik, sebagai penutupan pada kali ini bahwa permasalahan sholat jamak kosor ataupun jamak kosor, tadi yang sudah disampaikan bahwa sholat jamak itu menggabungkan 2 sholat menjadi 1 waktu. Kemudian untuk sholat kosor itu berarti meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, dari sini juga bisa kita pahami bahwa dalam melaksanakan sholat itu kondisi yang bagaimanapun kita tetap kewajiban untuk melaksanakan sholat. Namun daripada itu ada rukhsah atau solusi kemudahan. Itu yang asalnya kita harus 4 rakaat, yang asalnya harus sesuai dengan waktunya masing-masing, ada keringanan, yaitu bisa dilakukan dengan jamak, bisa dilakukan dengan kosor. Hal ini membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi kita dalam memberikan fasilitas untuk beribadah. Ya, jadi bukan bukan kita nanti melalaikan tugas kewajiban kita, tapi tetap melaksanakan, tapi ada bonus atau keringanan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Kemudian yang perlu kita pahami lagi adalah kita harus tahu, harus meyakini bahwa dalam kondisi yang bagaimanapun sholat tetap harus kita laksanakan. Ya, ini penting supaya kita tidak sampai meninggalkan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat. Dan kalaupun terjadi misalkan safar atau hal-hal lain, bisa kita praktekkan tata cara sholat jamak maupun kosor atau jamak kosor. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.